SMK, ruang kelas. Ini ruang kelas SMK Islamic Center. Artinya semua ini Ya, adalah ini semua bangunan semuanya. Ini bangunan di sini, kemudian ke arah sana, semua ini bangunan. Dan kemudian yang tidak kena, yang tanah tidak berpindah hanya ini, setengah hektar. Jadi kalau mau lihat secara geografisnya ini cukup strategis, karena ini pusat kota Sigi. Di sebelah gunung ini kantor bupati. Oh iya, yang tadi kita lewati. Kantor bupati. Dan ini ini kena kecamatan Sigi Kota. Oh. Jadi ini masih kota. Oh, ini masih kota Iya, ya? kecamatan Sigi Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Lunggi Giarinsa. Hari ini dalam program Lebih Dekat. Dalam edisi kali ini, pemirsa, saya akan memperkenalkan Anda dengan salah satu narasumber yang tidak kalah spesial dengan episode-episode lainnya. Episode 1 ini kita akan mengenal lebih dekat kepada seseorang yang memulai karirnya dari seorang guru dan dosen. Bahkan hingga saat ini beliau terus mentransfer ilmunya kepada para muridnya. Padahal saat ini beliau telah menjadi salah satu anggota DPD MPR RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta. Bagaimana keseharian beliau dan bagaimana sebenarnya perjalanan karir beliau. Hari ini kita akan berkenalan lebih dekat bersama dengan Buya Dr. Muhammad J. Wartabone, Esos SHMHI. Dalam program Lebih Dekat, tetap bersama saya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di SMK Islamic Center, di mana beliau berperan sebagai pembina di sekolah ini. Saya akan masuk ke dalam dan langsung bertemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Inggi. Ya, mohon maaf Bapak, saya mengganggu. Terima kasih, luar biasa, tidak ada mengganggunya. Kami udah nunggu kok. Oh iya, baik. Kasih. Mari Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak makasih ya. Banyak, terima kasih. Saya soalnya kebetulan banget di Bapak ada di Palu, kan jarang-jarang ya Pak lagi ada di Palu. Ini kita kalau misalnya berbicara tentang SMK Islamic Center ini, saya sebenarnya baru tahu nih, ternyata Bapak juga adalah pembina di sini. Kalau saya boleh diceritakan sedikit, seperti apa sih ceritanya nih Pak, sampai akhirnya Bapak menjadi pembina, bahkan bukan cuma di sini, kabarnya ada beberapa sekolah lain juga. Gimana Pak ceritanya? Ya, saya memang tujuan saya pengen membentuk generasi Islami berbasis keahlian. Ya. Jadi tidak, karena kalau kita seperti saya ini kan anak santri ya. Kita semua di pondok pesantren itu tidak selamanya bisa jadi kiai. Dari 100 anak misalnya contoh, paling yang jadi kiai itu ya sekitar 10%. Ada sekitar 90% itu dia kan akan jadi manusia sosial. Nah, kalau kita tidak persiapkan skillnya, yang kita khawatirkan itu jangan sampai seperti kata Nabi, kanal fagru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu membuat orang jadi kafir. Sehingga obsesi inilah membuat saya mendorong pondok pesantren berbasis kejuruan, Ribat Istiqlal ini, kemudian SMK Islamic Center, jadi anak-anaknya bisa ngaji, minimal bisa bahasa Arab, tapi mereka skill bisa otomotif, bisa komputer, sehingga peluang pasar itu mereka dapat. Mereka mencari uang, bukan mencari uang dalam keahlian keagamaan, tapi mereka cari uang itu, mendapatkan uang itu dari skill-skill yang mereka miliki, yang dari sekolah yang ada. Sudah berapa lama Pak, Bapak kemudian mendorong percepatan dari anak-anak ini kemudian untuk menjadi orang-orang yang punya skill begitu? Sudah sejak tahun berapa sebenarnya ini dijalankan? Sejak tahun 2009. 2009. Tapi kita rintis lokasinya itu sejak 2004. Ketika saya menjadi anggota DPRD Kota Palu. Kita merintis lokasinya di Petobo yang kena likuifaksi. Betul. Ada sekitar 5 hektar semuanya. Itu kena likuifaksi. Nah, 2029 kita dirikan sekolah SMK Islamic Center dan pondok pesantren. Kemudian setelah itu SMP Islamic School.
Ya, harapan saya pada saat itu para santri ini benar-benar bisa menjadi santri yang siap pakai. Mereka kalau mereka misalnya jadi imam masjid sesederhananya atau jadi kiai, mereka bisa mengharapkan rezeki itu tidak hanya dari amplop yang diberi. Tapi saya mau mereka itu ada skill, ada keahlian khusus sehingga mendatangkan rezeki. Jadi lebih membawa banyak manfaat untuk orang di sekitarnya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Pak, kemudian ini kan tadi ada yang dilikuifaksi, artinya sempat terkena juga yang 5 hektar yang ada di Petobo ya Pak? Ya, ada. Nah itu artinya semuanya hilang atau bagaimana Pak? Dari bangunan semuanya itu tinggal setengah hektar yang tertinggal. Bangunan itu tinggal yang 6 lantai. Selain bangunan-bangunan yang lain sekitar 15 miliar nilai bangunan itu habis. Habis Pak semuanya. Habis total. Itu bangunan sekolah yang mana Pak yang habis? SMK Islamic Center. SMK Islamic Center. Lalu kemudian SMP Islamic School. Oh iya, SMP kemudian Islamic asrama School. Pondok Pesantren Ribat Istiqlal berbasis kejuruan setengah. Wah, artinya ada 2 sekolah dan 1 pesantren yang kemudian habis pada saat likuifaksi. Artinya saat ini dipindahkan lokasinya Pak? Sementara kita ini darurat ini relokasi. Ini pinjam sementara dari Yayasan Al-Ahqaf. Ada kawan saya secara bersama-sama dulu kita mendirikan pesantren di tempat ini, kita persiapkan. Tapi karena begitu kena likuifaksi ya saya pinjam sementara untuk mempersiapkan ke Lompio, Sidondo. Jadi Lompio ini perbatasan antara Maranatha, Sidondo 4 dan Bora. Di Kabupaten Sigi Pak. Jadi nanti semuanya akan pindah ke Insya Allah sana. semuanya akan pindah ke sana, kecuali SMP Islamic School Palu. Karena itu karena kewenangan Dinas Pendidikan Kota Palu. Maka itu saya sudah serahkan ke Yayasan Al-Ahqaf yang sudah diterima oleh Ketua Yayasannya Haji Ahmad Yunus Faruk. Baik. Artinya, ini kan kendala membuat sekolah dan kemudian menyiapkan anak-anak ini tentu tidak mudah begitu Pak ya. Selama ini apa saja sih Pak yang menjadi tantangan begitu dalam mempersiapkan sekolah, pondok pesantren dan kemudian anak-anak ini agar memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama begitu Pak? Ya, di antara kendala-kendalanya orang tetap masih melihat saya ini politik. Karena memang latar belakang saya kan anggota DPRD Palu dulu. Tetapi saya memiliki sejarah panjang. Kenapa saya harus menjadi anggota DPRD? Jadi ketika saya sekolah 92 di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur, kemudian saya pada saat itu mau dikirim kuliah ke Kairo. Tetapi begitu sampai di Jakarta, saya kena musibah, sakit, sehingga diperiksa oleh kedutaan bahwa saya tidak layak, ini berbahaya untuk kondisi tubuh pada saat itu. Sehingga saya kembali lagi ke pondok pesantren. Kemudian saya tahun 97-98 saya mau berangkat lagi ke Madinah, ke King Abdul Aziz Madinah. Begitu tiba di Jakarta, moneter. Akhirnya menurut Presiden Habibie pada saat itu tidak boleh ada orang berangkat. Di situ saya putus asa gitu. Ambisi untuk sekolah ke luar negeri itu cukup tinggi. Sehingga pada saat itu saya diperintahkan oleh guru saya, Syekh Abdullah bin Awad Abdun, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur. Beliau sampaikan kepada saya, Muhammad, istikhara. Salat istikhara. Jadi saya dianjurkan 7 malam. Baru 4 malam saya bermimpi. Saya bermimpi 2 cahaya turun dari langit, ditangkap oleh ayah saya, kemudian diberikan kepada saya. Singkat cerita, saya ceritakan hal itu kepada guru saya, Syekh Abdullah bin Awad Abdun. Beliau menyampaikan, berarti rezekimu dan cita-citamu itu ada di tanah kelahiran ayahmu. Nah, ayah saya ini, dia bilang pulang aja. Ayah saya ini lahir di Petobo, di Palu gitu kan, berarti lahir di Palu. Berarti rezeki saya di Palu. Ada di Palu. Karena ambisi mau sekolah ke luar negeri itu pengennya dulu sambil sekolah sambil mau kerja, supaya bisa dapat uang mau bangun sekolah dan pesantren. Jadi artinya mimpi untuk memiliki pesantren ini sudah ada sejak dulu. Luar biasa. Begitu petunjuk itu ada, saya balik tanya ayah saya. Akhirnya kesimpulan saya
tinggallah di Anoa sini, di Masjid Darussalam, Ya. Jami Darussalam Masomba. Saya tinggal di situ. Akhirnya saya terpilih menjadi ketua remaja masjid di situ. Baik. Kemudian saya mengajar di yayasan Om Ajimin Penulele, paman saya, di MTSIS Al-Jufri Tatura, mengajar di situ sambil tertanam dalam diri saya ingin menjadi anggota DPRD, karena kalau dengan menjadi anggota DPRD itu saya bisa punya kelebihan untuk membangun cita-cita saya. Nah, itu dia artinya jawaban dari kenapa seorang pembuka agama kemudian terjun ke dunia politik praktis adalah sebenarnya impiannya tetap untuk membuka sekolah sebenarnya. Betul, Pak. ya. Wah, luar biasa. Oke, kita nanti akan berbicara tentang pribadi terkait dengan Bapak, akan kita bahas nanti. Tapi ini ada yang menarik nih Pak. Sebenarnya saya adalah salah satu murid mengaji Bapak di Jami Darussalam. Subhanallah. Luar biasa ya. Saya sudah nggak luar biasa. dari Allah. Ya mungkin saya sudah bukan nggak kenal, tapi ya udah lupa nama. Iya, karena kan pasti banyak ya Pak. Waktu itu saya masih SMP dan saya dimasukkan ibu saya ke Jami Darussalam. Jadi saya masih ingat sekali Bapak ini adalah ustadz saya bersama dengan Ustadz Nurdin waktu itu, Ustadz Adam dan lain-lain. Ya, jadi, nah itu pemirsa luar biasa ya. Memang kita bisa dipertemukan. Ini jodoh saya akhirnya ketemu dengan Bapak Ustadz saya lagi setelah bertahun-tahun. Dengan akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Hari ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak pemirsa dengan Bapak Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SSH MHI, dan bagaimana beliau terus mencapai impiannya untuk membuka sekolah walaupun harus melalui jalan, yaitu melalui politik praktis. Nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi seperti apa. Hari ini saya juga akan diajak untuk berjalan-jalan ke pondok pesantren ya Pak? Kita ke lokasi awal. Oh ya. Sekolah yang kita rintis di Petobo. Jadi kita akan ke Petobo dulu. Nanti setelah itu baru kita ke Lompio. Maranata, perbatasan antara Sidondo 4 dan Bora. Iya. Itu relokasi insya Allah 50 hektar. Wow, luar biasa. Jadi saya wakaf itu 50 hektar. 15 hektar nanti untuk putri, 15 hektar untuk putra. 5 hektar itu saya berniat untuk wakafkan untuk Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center ini nanti berbasis majelis, jadi anak-anak masyarakat pada umumnya belajar di situ. Itu cita-cita besar. Mudah-mudahan Allah kabulkan di usia amin. kita. Semoga terus dilancarkan amin. perjalanan ini. Nah pemirsa, masih dalam program lebih dekat, nanti kita akan mengenal lebih dekat lagi seperti apa seorang Bapak Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SSH MHI. Tetap bersama saya dalam program lebih dekat. Ayo kita ke Petobo ya. Petobo dulu. Ya, lihat lokasi awal pendirian sekolah dan pesantren ini. Yang kena likuifaksi. Yang 5 hektar itu Pak ya? Iya, 5 hektar. 5 hektar itu sudah ada markas majelis taklim. Artinya sudah berjalan Pak? Sudah, alhamdulillah, sudah jalan. Dulu ambisi saya di Petobo itu, seluruh majelis taklim di wilayah Palu Sigi Donggala itu, tempat belajarnya di situ, ibu-ibu ini. Supaya dapat informasi keagamaan kan? Iya, betul. Nah, tapi karena semua sudah hancur ya, kita mau mulai baru lagi. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu akan memberikan mana yang terbaik ya. Kan Allah lebih tahu di mana yang pas mana gitu. Yang terbaik gitu ya, Pak ya. Saya kira begitu. Kita ikut mobil yang mana Pak? Yang ini? Boleh sana, mobilnya. Tapi kalau misalnya dengan ibu sekarang Pak, itu menikah sejak kapan Bapak? Tahun? Saya 2009 menikah. Oh, jadi bertemunya di Palu juga? Di Palu juga. Jadi orang Palu? Orang Palu, dari keluarga besar Jalali. Oh, Jalali. Ya, dari keluarga besar Jalali. Jadi saya pun menikah itu waktu itu juga saya